Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afileni dalam Economic Lounge with ISEI yang pada malam hari ini akan mengangkat topik mampukah dana desa memberdayakan masyarakat. Seperti kita tahu bahwa pemerintah mulai mencanangkan dana desa sejak tahun 2015. Diharapkan tujuan dana desa ini adalah mampu memberdayakan masyarakat desa dan mampu mengentaskan kemiskinan dan juga memberdayakan masyarakat untuk bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, mampukah pemerintah dalam implementasi dana desa ini membuat tujuan tercapai? Untuk itu, pada malam ini saya akan membahasnya bersama narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Eko Putro Sanjoyo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Iya, dan yang kedua adalah Bapak Ivanovic Agusta. Beliau adalah sosiolog dari Institut Pertanian Bogor, dan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala Desa dari Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selamat malam Pak Ivan dan Pak Wahyudi. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di studio juga ya. Iya, Pak Menteri, tadi kalau kita melihat dana desa ini sudah mulai digulirkan sejak tahun 2015 ya. Benar. Banyak pro dan kontra yang menganggap bahwa dana desa ini hanya sekedar bagi-bagi uang. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat tujuan pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, harusnya dalam 3 tahun ini kinerjanya kelihatan dong. Jadi sebenarnya dalam 3 tahun ini apa sih hasil evaluasi dari Kementerian Desa? Begini, Bu Afi. Jadi dana desa itu kenapa diperlukan? Karena Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Lebih dari 74.954 desa. Ya. Jadi Presiden berpendapat bahwa tidak mungkin desa yang jumlahnya hampir 75.000 tersebut programnya ditentukan oleh pusat. Dan ini terbukti sejak reformasi ribuan triliun uang digelontorkan untuk membangun desa-desa di Indonesia, dan sampai tahun 2015 masih ada 30.000 desa yang dalam kategori tertinggal. 30.000 ya, tertinggal. Walaupun kita tahu bahwa masyarakat desa, para desa pada saat tahun 2015 itu tidak siap. Karena mayoritas dari kepala desa kan cuma tamatan SD dan SMP. Mungkin kalau di Jawa banyak yang lebih sarjana. bagus. Nah, tapi kalau tidak dimulai kita tidak akan pernah siap, dan kalau tidak akan siap tidak akan pernah ada perubahan. Nah, Bapak Presiden sejak tahun 2015 mulai menggelontorkan 20,68 triliun. Oke, jadi itu belum 1M ya, waktu itu masih sekitar 300 juta. Per desa. Nah, waktu itu pun yang terserap hanya 82%. Tapi Bapak Presiden merasa ini program yang baru, bukan hanya pertama di Indonesia, tapi pertama di dunia. Bisa 82% sudah bagus. Sudah bagus. Bapak Presiden minta pengawasannya ditingkatkan, pendampingannya ditingkatkan. Beliau malah meningkatkan di tahun berikutnya 2 kali lipat lebih. Itu keberanian politik dari Presiden Jokowi. Dari 20,67 menjadi 48,68 triliun rupiah. Dan ternyata beliau benar, masyarakat desa juga mampu belajar. Penyerapannya naik walaupun ditingkatkan 2 kali lipat dari 82% menjadi 97%. 97 itu pada tahun 2016. Jadi sudah ada peningkatan dalam waktu 1 tahun. Benar. Dan tahun berikutnya dinaikkan lagi menjadi 60 triliun. Penyerapannya naik menjadi hampir 99%. Oke. Nah, Pak, tapi yang membanggakan tadi pertanyaan Ibu. Dana desa jadi apa aja? 3 tahun ini dana desa mampu membangun lebih dari 123.000 kilometer jalan desa. 123 kilometer, oke. 9.000 Jadi kilometer. itu di luar dari provinsi dan kabupaten ya, Iya. ini dibangun oleh kalau desa. Ibu lihat jalan desa lebih bagus daripada jalan provinsi dan kabupaten. Mampu membangun ribuan polindes, posyandu, sarana penahan tanah longsor, sarana air bersih, drainase, dan lain sebagainya. Makanya kita mendapatkan MURI, masyarakat desa mendapatkan MURI. 3 tahun ini pembangunan infrastruktur desa terbesar dalam sejarah 72 tahun Indonesia. Ini menarik ya. Oke, saya tanya Pak Ivanovic. Pak Ivanovic, kalau kita lihat kan di dalam penggunaan dana desa ini kan ada perencanaan, ya kan? Nah, sejauh mana sih memang kepala desa itu, tadi dikatakan di luar Jawa ya, itu mampu untuk merencanakan dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat itu memang dilibatkan dalam membuat perencanaan, tidak hanya sekelompok yang dikritik orang adalah wah ini jangan-jangan LSM yang membuat rencana nih, tapi seperti apa kalau Anda melihat di lapangannya? Iya, memang ada beberapa masalah antara data individu, Bu, dengan data nasional. Kalau di data nasional itu sejak 2010 sebetulnya
kemampuan pemerintah desa untuk menyusun APBDes begitu, itu sudah lebih dari 90%. Oh, jadi sebelum itu pun sudah lebih bagus sebetulnya ya? begitu, cuman seperti biasa kasus-kasus yang muncul tentu saja yang muncul berbeda. kecil tapi kelihatannya lebih besar daripada yang benar gitu ya? Sebetulnya begitu. Nah, yang menarik juga sebetulnya kemampuan pemerintah desa untuk melakukan komputerisasi untuk APBDes itu juga meningkat dari sekitar 50% di tahun 2008, sekarang udah 93%. Oh, tahun lalu besar ya. Tahun lalu. Ya. Bahkan saya lihat ada baliho yang tulisannya berapa pengeluaran, berapa penerimaan itu dimunculkan di desa-desa gitu ya. Itu langkah bagus ya untuk transparansi dalam penggunaan dana desa. Dan yang ini hal baru ya, bahwa setahun terakhir itu ternyata ada kebutuhan peningkatan SDM pemerintahan desa itu 2,5%. Biasanya tidak ada itu. Ini hasil dari survei BPS ya. Sebetulnya. Nah, kalau Anda lihat bagaimana keterlibatan masyarakat berpartisipasi dalam memberikan masukan dalam perencanaan supaya tidak dianggap bahwa ini adalah kepala desa sendiri nih yang merencanakan gitu. Apa yang Anda lihat? Iya, itu seperti tadi ya. Kalau dari kasus-kasus survei-survei kecil yang ada itu, misalnya yang agak besar ini yang Pak Nata Irawan kan 300 desa ya, termasuk besar itu. Itu di situ muncul bahwa ternyata masyarakat itu kira-kira 12 kali musdes dalam setahun rata-rata di dalam hasil. Sekali ya? Ya, artinya itu tinggi ya, dan jumlahnya itu sekitar 12.000 per desa yang ikut dalam musdes itu. Berpartisipasi dalam itu ya. Jadi musyawarah sebelum ada perencanaan tadi ya. Oke, kita tanya sekarang Pak Wahyudin yang pelaksananya. Apakah benar memang sebagai kepala desa dalam itu memang melibatkan masyarakat dalam merencanakan anggaran dalam penggunaan dana desa sehingga tidak dianggap bahwa kepala desa ini yang lebih menentukan dana desa itu untuk apa? Saya kira bahwasanya pemerintah desa senantiasa melibatkan warga desa dalam rangka untuk melakukan perencanaan dan lain sebagainya itu ya menjadi sebuah kenyataan yang memang terjadi karena memang secara mandatori kita diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dan lain sebagainya. Satu itu. Yang kedua sebenarnya adanya undang-undang desa itu menjadikan desa menjadi arena demokratisasi politik lokal, di mana warga desa itu bisa langsung ikut serta dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Jadi kalau kita memahami dana desa itu, dana desa lebih kepada instrumennya. Jadi yang lebih mendasar dari undang-undang desa saya kira kewenangannya. Jadi asas rekognisi yang melatar belakangi kelahiran undang-undang desa itu yang kemudian menjadikan desa memungkinkan untuk melakukan perencanaan sendiri, mengelola kewenangan yang diberikan oleh negara dan lain sebagainya. Dana desa menjadi instrumen bagi kita untuk menjalankan kewenangan itu. Nah, bagaimana cara melibatkan masyarakat? Contohnya yang Bapak lakukan di daerah gini supaya masyarakat itu tidak merasa ditinggalkan dengan penggunaan dana desa. Jadi memang partisipasi itu tidak pernah berangkat dari ruang kosong. Harus ada framing yang dibangun oleh pemerintah desa dan pentingnya data itu tadi adalah dalam rangka untuk membangun framing tadi. Kalau di kasus Panggung-Harjo, sistem perencanaan pembangunan desa kita itu mengelola setidaknya ada 5 metadata yang kita kelola dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Data kependudukan yang langsung terkoneksi dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola di Dukcapil, terus kemudian data biofisik menyangkut infrastruktur lingkungan permukiman dan lain sebagainya. Jadi kita tahu berapa panjang ruas jalan yang ada di Panggung-Harjo, berapa persen yang rusak, terus kemudian keberadaan rumah tidak layak huni, kepemilikan jamban dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga mengelola data sosial menyangkut sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi kita tahu berapa banyak balita gizi buruk, anak putus sekolah. Datanya tersedia Pak? Data di daerah Bapak? Sangat lengkap ya daerahnya ya? Di samping itu sebenarnya BPS juga menyediakan hal itu. Jadi, dan itu dimanfaatkan oleh Bapak untuk mengambil keputusan dalam rangka itu ya? Betul, dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Dan itu memberikan mengkerangkai partisipasi dari warga masyarakat desa. Jadi karena memang selama ini mungkin pendekatan yang dilakukan oleh negara terkait dengan pembangunan desa itu kan lebih banyak sentralistik dan lain sebagainya, itu kan yang kemudian partisipasi itu sebatas dimaknai gotong royong dan lain sebagainya, yang lebih sifatnya mobilisasi dan lain sebagainya.
tetapi partisipasi. Jadi ini dua arah lah ya, kalau dulu kan satu arah gitu. Betul, ya. Oke, Pak Eko, kalau kita melihat tadi dikatakan demokrasi di tingkat desa, kemudian juga mereka bisa merencanakan sendiri. Nah, ada suatu problem yang memang apa yang dilakukan oleh kementerian? Biasanya nih kalau desa punya anggaran, nah kadang-kadang nih batasan nih Pak gitu loh. Oh ini kan batasan desa saya, itu desa Anda. Jadi kalau bikin jalan kadang-kadang rusak itu pas perbatasan gitu. Sehingga kurang ada koordinasi antar desa. Nah ini gimana peran kementerian untuk supaya mereka itu justru berkolaborasi, tidak saling sikut menyukut atau saling bermusuhan. Padahal era sekarang kan eranya berkolaborasi, tidak lagi bersaing. Iya. Selain dari kementerian sebelumnya Ibu, itu di pemerintah daerah juga ada dinas pemberdayaan desa. Mereka yang tugasnya mengkoordinasikan antar desa. Di kementerian kita juga ada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, jadi antar pedesaan. Sekarang kita lihat bukan hanya membangun jalan, tapi membangun badan usaha bersama atau namanya badan BUMDes bersama atau BUMADes. Nah itu juga udah banyak contoh-contoh yang sukses. Tapi kembali lagi ke masalah pengawasan Ibu. Dana desa kan dikucurkan tidak langsung satu kali dalam satu tahun. Ada kalau tahun ini 3 kali. Jadi kalau tahun bertahap, laporan pertamanya belum selesai, tahun kedua nggak mungkin bisa dikucurkan. Itu laporan tuh bisa bukan hanya selesai tapi diterima dan diaudit oleh Pemda gitu. Nah sekarang kita juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Awalnya memang gaduh, tapi ini terbukti ternyata menjadi efektif karena polisi juga nggak main-main, kejaksaan juga tidak main-main. Kalau ada yang itu komitmen dari Kapolri kuat sekali. Nah dana desa ini juga karena masih baru pertama. Awalnya mungkin banyak masalah gitu, tapi sekarang juga setelah terbiasa juga menjadi rutin. BPKP juga tadi seperti dibilang Pak Ivan telah memberikan sistem elektronik namanya Siskudes. Masyarakat tinggal type in, kepala desa tinggal type in aja udah keluar reportnya sendiri. Jadi lebih sudah pakai IT sebagai alat ya. 93% sudah jalan. Sudah jalan ya. Nah, Pak, bagaimana fungsi good corporate governance yang sebenarnya selama ini kan selalu ada kritikan buat pemerintah tuh GCG-nya kurang berjalan. Nah, ini di kementerian apa yang digunakan supaya orang tuh lebih mudah untuk mengetahui dana desa untuk apa, kemudian dari sisi governance-nya lah apa itu. Nomor 1, dana desa kan penggunanya sesuai dengan undang-undang itu harus dimulai dari Musdes. Musdes mengeluarkan namanya APBDes. Nah, kepala desa menjalankan berdasarkan APBDes tersebut. Nah, itu kepala desa wajib untuk membuat baliho di setiap kantor kepala desa, rencana penggunaan dan realisasi penggunaan. Dan itu nanti juga akan dikontrol di setiap tahapan pencairan dana desa. Nah, kalau ada kesulitan, pemerintah juga menyediakan Satgas Dana Desa dengan nomor 1503 kali. Itu masyarakat kalau ada indikasi penyelewengan bisa melapor, atau kepala desa kalau ada indikasi kriminalisasi atau ada kesulitan bisa melapor. Itu salah satu fungsi keterbukaan ya dan governance. Tapi bagaimana nanti masyarakat itu bisa melaporkan kalau ada kejadian yang tidak beres, jadi sehingga ada fungsi pengawasan dari masyarakat. Tapi kita harus break dulu Pak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Zone with ISEI. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.